Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Nendes Liska Gipari M. Hum, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Saya Suni Bilkis dengan NIM 12480300148, mahasiswa sosiologi kelas 2E. Izin untuk mempresentasikan hasil daripada mind mapping mata kuliah ilmu administrasi publik dengan judul Dasar Ilmu Administrasi Publik. Berikut mind mapping yang telah saya siapkan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu daripada pengertian dasar. Ilmu administrasi publik itu berakar dari 3 komponen penting. Yang pertama ada ilmu, administrasi, dan publik. Ilmu di sini merujuk pada pengetahuan yang disusun secara sistematis dan bisa diuji kebenarannya. Administrasi dipahami sebagai serangkaian aktivitas manajerial yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan publik merujuk pada masyarakat luas yang menjadi objek pelayanan. Lalu ketiganya digabungkan, administrasi publik menjadi suatu cabang ilmu yang fokus pada bagaimana organisasi publik dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien, adil, dan bertanggung jawab. Berikutnya ada unsur-unsur daripada administrasi publik. Jadi administrasi publik ini terdiri atas berbagai unsur penting yang saling mendukung, seperti organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Organisasi menjadi wadah struktural, manajemen memberikan arah, dan kepemimpinan berperan dalam pengambilan keputusan dan motivasi kerja. Selain itu, administrasi publik juga mencakup kebijakan publik yang menjadi landasan tindakan pelayanan publik sebagai bentuk nyata dari pengabdian negara kepada masyarakat, serta birokrasi yang menjadi sistem pelaksanaan kebijakan dan prosedur administrasi publik tersebut. Berikutnya ada ciri-ciri administrasi publik. Administrasi publik memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari bidang ilmu lain. Yang pertama ada interdisipliner, karena memanfaatkan pendekatan daripada ilmu politik, hukum, sosiologi, dan ekonomi. Administrasi publik juga bersifat empiris, artinya berbasis pada pengalaman dan fakta nyata di lapangan. Tak hanya itu, administrasi publik memiliki fokus praktik di mana ilmu tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan aplikatif, yakni langsung dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Lalu selanjutnya ada tujuan administrasi publik. Jadi administrasi publik mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Tujuan tersebut juga meliputi pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara. Administrasi publik berperan besar dalam membangun good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan partisipatif. Dalam hal ini, administrasi publik menjadi sarana untuk mengelola sumber daya publik secara optimal demi kepentingan masyarakat luas. Lalu yang terakhir ada peran administrasi publik. Peran daripada administrasi publik tidak jauh berbeda dari tujuannya, yakni berfokus pada efektivitas dan efisiensi pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik juga berperan untuk mewujudkan good governance dengan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dalam implementasinya, ia menjadi pengelola sumber daya publik seperti keuangan, sumber daya manusia, serta informasi sehingga dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Itu dia adalah pemaparan mind mapping mengenai dasar ilmu administrasi publik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ilmu administrasi publik merupakan fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memahami pengertian dasar, unsur-unsur, ciri, tujuan, serta peran administrasi publik, diharapkan kita dapat melihat bagaimana administrasi publik menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat.
Ilmu ini tidak hanya membekali kita secara teoritis, tetapi juga menuntut ke praktik nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai administrasi publik akan mendorong terciptanya good governance dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.